Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Imade Mardana di channel Calon Inspirasi yang semoga bisa menginspirasi Anda semua dengan konten yang saya unggah ini ya, semoga saja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya pada Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, di kesempatan kali ini saya ulangi lagi sih. Saya akan membagikan sebuah tips yang di sini saya dapatkan dari akun Instagram, tapi lupa saya menulis sumbernya di sini. Cuma saya tulis isinya aja. Jadi apa tipsnya? Jadi di sini adalah tips mengatur waktu maksudnya. Di sini ada saya tulis dalam bukunya ya. Eee, oke, langsung saja ya. Tips yang pertama adalah selesaikan pekerjaan yang penting terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama adalah menyelesaikan pekerjaan yang penting terdahulu. Kenapa yang penting terdahulu? Kenapa nggak yang gampang terdahulu? Masalahnya kalau sudah penting itu pasti mau nggak mau kita harus mengerjakan. Misalnya tuh itu tugas lagi. Selesaikan dulu yang penting kan, karena itu penting maka wajib untuk kita menyelesaikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada yang deadline-nya lebih dekat, ya itu juga sih yang dikerjakan. Ya intinya yang terpenting dan yang paling dekat dikumpul misalnya gitu. Misalnya dalam hal tugas gitu. Oke, yang kedua di sini adalah belajar mengatakan tidak. Maksudnya gimana belajar mengatakan tidak? Nah, di sini kalau menurut pengertian saya, mungkin pengertian kalian beda. Menurut pengertian saya, belajar mengatakan tidak itu misalnya kita diajak senang-senang itu mungkin, atau gimana ya, diajak senang-senang tetapi kita dalam keadaan sedang dalam pekerjaan gitu loh. Terus ada kawan yang mengajak kita untuk bersenang-senang, bro ayo bro, misalnya mancing, kita lagi ngerjakan sesuatu nih dalam rumah kan, dalam kos kayak gitu. Tiba-tiba datang si kampret nih, bro ayo mancing bro. Nah, di situ kita harus bisa mengatakan tidak meskipun itu teman dekat kita juga gitu. Enggak bro, aku lagi ngerjain sesuatu ini kok. Soalnya dekat sama waktu pengumpulan gitu. Dua, belajar mengatakan tidak ya. Oke, yang ketiga di sini adalah tidur cukup 7 sampai 8 jam. Nah, mungkin ini agak susah ya bagi kalian yang menjadi mahasiswa mungkin ya, atau siswa, karena untuk tidur 7 sampai 8 jam itu cukup enak sebenarnya. Maksudnya cukup enak, enak ketika kita bangun gitu loh. Tapi untuk menerapkannya itu agak susah, apalagi bagi Anda yang anak kos. Kamu anak kos ya? Saya maksudnya. Ya, sebenarnya itu agak susah ya diterapin kan untuk tidur 7 sampai 8 jam. Saya aja biasanya tidur ya paling banyak 6 jam sih yang pernah saya rasain. Dan ketika saya nyoba tidur yang 7 sampai 8 jam ini, rasanya memang enak, seger gitu pas bangun. Tapi emang susah nyarinya. Apalagi kalau kita lagi dikejar sama tugas gitu kan, deadline-nya. Ya mungkin jadi angan-angan aja ini yang 7 sampai 8 jam bagi mahasiswa, apalagi di kos gitu. Tapi mungkin-mungkin aja sih. Oke, lanjut. Yang keempat adalah fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Ini tips mengatur waktu ya, dengan cara fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Dengan cara kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, maka sesuatu yang kita kerjakan itu akan lebih cepat selesai. Begitu ya kira-kira ya. Sebagai contoh misalnya saya mengerjakan tugas. Saya fokus untuk mengerjakan tugas itu supaya tugas itu selesai. Tapi tiba-tiba saya mengerjakan hal lain. Ya, berarti artinya saya tidak fokus mengerjakan sesuatu tugas, dan akhirnya tugas itu dilanjut pada besok hari dan terus tertunda akhirnya sampai ke deadline, dan akhirnya dikejar-kejar waktu, dikejar setan gitu ya. Dan akhirnya ya mau nggak mau kalian harus begadang mengerjakan sebuah tugas yang berhasil kalian tunda itu ya. Oke, yang berikutnya adalah jangan membuang waktu untuk hal-hal yang bodoh gitu. Bukan bodoh, maaf, jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna.
Nah, bagi kalian yang masih membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, di sini sebagai contoh saya ambil ketika saya lagi scroll Instagram gitu ya. Dan itu yang pernah saya rasakan, saya seperti orang gila ketika saya nggak mendapatkan sesuatu di situ, tetapi saya terus menycroll gitu kan. Karena Instagram nggak ada habis-habisnya men, mau nyari habisnya kapan kamu nyari habisnya gitu. Jadi jangan buang-buang waktumu untuk hal yang tidak berguna ya, kecuali kamu scroll di Instagram misalnya akun Instagram motivasi gitu kan, ada manfaatnya sedikit. Misalnya akun Instagram tentang apa gitu ya, tentang engineering kah, atau tentang jurusan anda sendiri yang anda sukai, yang penting ada ilmu yang masuk kepada anda, itu berarti tidak merugikan anda. Tapi kalau misalnya anda scroll, anda buka-buka foto orang nggak jelas gitu kan, ya nikmati aja. Oke, yang berikutnya, estimasikan dan tentukan waktu dalam penyelesaian. Ini terkait juga sama yang tadi ya, fokus untuk mengerjakan sesuatu deh. Kalau kita fokus berarti waktu yang untuk kita butuhkan untuk mengerjakan sesuatu itu akan lebih cepat, akan lebih efisien kan ya, efisien dan efektif. Jangan tanya saya apa beda efisien sama efektif, udah. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, olahraga dan konsumsi makanan yang sehat katanya. Kita akan lebih mudah mengatur waktu jika kita sering berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Uh, Mungkin dalam keadaan sekarang ini kita lebih mengkonsumsi makanan yang sehat ya, karena ya olahraga memungkinkan juga sih mutar-mutarin di kos gitu ya, atau olahraga yang ringan yang tidak memerlukan ruang lebar, seperti contoh misalnya push up, pull up, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita coba di kondisi yang seperti ini, atau lari-lari di aspal gitu ya. Oke, selanjutnya, jangan takut untuk mendelegasikan pekerjaan. Mendelegasikan apa ya, saya kurang mengerti. Mendelegasikan atau ya pokoknya jangan takut mendelegasikan pekerjaan, katanya gitu, gak ada jelasnya. Yang kesembilan adalah manfaatkan akhir pekan. Nah, ini hari Minggu, ketika itu hari Minggu ya kita manfaatkan, karena di situ hari biasanya kita tanpa tugas, tetapi kenyataannya bagi yang mahasiswa ya, pasti semua hari itu adalah hari tugas ya, nggak ada cerita bebas dari tugas kecuali pada awal semester saja gitu. Yang ke 10 ini, kita memastikan semuanya itu rapi dan berjalan lancar. Apa yang kita buat, kita melakukan kontrol apakah sudah berjalan dengan sesuai harapan yang kita susun atau belum. Yang ke-11, lakukan sesuatu ketika Anda menunggu. Nah, Anda pernah menunggu, dan Anda pernah menunggu gak? Menunggu sesuatu gitu lama banget gitu. Pas sudah nunggu lama, Anda cuma duduk termenung, melamun, dan kesambet, ya udah selamat kamu menunggu gitu. Jadi kalau Anda sedang menunggu sesuatu gitu ya, lama gitu ya, mungkin Anda bisa melakukan sesuatu gitu kan yang Anda sukai ya, yang pasti. Kalau nggak ada sukai ya percuma lah. Misalnya sebagai contoh, saya suka buku tentang buku lagi, karena kalau nunggu itu malu. Saya buka HP misalnya ya, saya suka baca buku tentang ya otomotif, sebut aja otomotif, dan pasti saya akan membuka Google dan mencari buku tentang otomotif, lalu saya baca. Ketika menunggunya lama, itu nggak terasa waktu saya gunakan untuk membaca itu, karena ya pikiran saya masukkan ke dalam apa yang saya baca itu. Jadi menunggu lama pun nggak terasa. Coba aja kamu nunggu lama tapi nggak ngapa-ngapain, bosan. Dan ke-12, kok banyak banget kampret. Yang ke-12, hilangkan pikiran negatif. Oke, di sini kita menghilangkan pikiran negatif. Ya kalian tahu sendiri kan, pikiran negatif itu nggak baik bagi kita dan untuk orang lain. Misalnya kita berpikiran negatif kepada orang lain. Ada orang yang duduk di depan, misalnya di depan rumah kita
kita berpikiran negatif, oh, maling jadi kayaknya. Coba kita berpikiran positif kayak ini orang ngapain ya, didatangin kayak gitu, ditanya-tanyain gitu kan ya. Daripada kita berpikiran negatif, lebih baik uh, sebenarnya gampang untuk kita menghindari pikiran negatif ini. Berpikirlah positif saja gitu, pasti akan terhindar dengan yang namanya berpikir negatif gitu. Tapi pikiran negatif itu selalu ada sih, karena ada pikiran positif selalu ada pikiran negatif. Dua hal itu tidak dapat dipisahkan, tapi bisa kita pilih. Oke, yang ke-13 atau yang terakhir, 13 ternyata, miliki waktu untuk sendiri. Nah, sebenarnya kita selain berkumpul, kita juga uh, seharusnya bisa ya menyediakan waktu untuk sendiri, mungkin untuk merenung gitu. Jangan lama-lama lah, nanti pas ada yang masukin gitu, ada yang merasuki gitu ya, paling nggak 10 menit duduk merenung mungkin. Ya intinya dengan suasana tenang Anda bisa duduk sendiri gitu ya, dan menikmati yang ada di sekitar Anda gitu ya. Oke, sahabat inspirasi, jadi itu 11 tips mengatur waktu. Judulnya sih 11 judulnya sih tips mengatur waktu, tapi saya kurang ngerti kok isinya begini. Saya membagikan ini karena isinya cukup menarik, dan ini kalau dibagikan bermanfaat bagi saya. Oke sahabat inspirasi, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan tuliskan komentar Anda untuk video ini dan untuk orangnya seperti apa. Saya selalu menginginkan ya kritik dan saran dari kalian. Untuk kemajuan itu nggak bermasalah, atau kritik pedas kah, kritik masam kah, yang pasti kritik itu disertai dengan solusi. Karena kritik yang bagus itu disertai dengan solusi. Kita tidak tidak apa ya, tidak hanya mengkritik orang tapi tidak memberikan solusi, itu sama aja seperti uh, ingin menjatuhkan saja ya gitu. Tapi memang itu memang harus tahan banting gitu. Oke sahabat inspirasi, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada salah tutur kata dalam penyampaian, saya mengucapkan mohon maaf ya, karena di sini saya juga masih dalam keadaan belajar. Karena kita belajar itu, pasti belajar tuh gak ada habis-habisnya. Kita belajar hari ini, besok ada lagi, ya, dan seterusnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Gak ada habisnya kalau saya ngomong terus ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.